Ya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi tholabul ilmi. Pembahasan kita masih melanjutkan ya, yang kemarin sempat tertunda, yaitu pembahasan tentang mukjizat Al-Quran dilihat dari kajian kebahasaan ya. Jadi kemarin saya review dulu ya sebentar, supaya tidak bingung. Kemarin kita mencoba untuk memahami bahwa Al-Quran itu menurut para ulama ahli bahasa ya, ada dua pendapat, yaitu yang menyebutkan bahwa Al-Quran nama Al-Quran itu bersifat mustaq ya dan jamid ya. Yang bersifat jamid itu maksudnya Al-Quran itu tidak punya akar kata ya. Dari dulu sudah bernama Al-Quran begitu. Sedangkan untuk yang berpendapat bahwa Al-Quran itu mustaq, ada akar katanya, bisa dirunut, bisa ditelusuri ya. Itu berasal dari kata Qur'un yang secara bahasa artinya al-jam'u wa dhamu, menghimpun atau mengumpulkan ya. Dalilnya ini surah Al-Baqarah 228, bahwasanya Allah menyebut darah head ya, itu sesuatu yang berkumpul dengan kata-kata Quru'in ya. Dalam Al-Baqarah 228 merujuk pada makna sel telur yang berkumpul sehingga dia dibuang ya dari rahim ibu-ibu. Nah, itu menjadi darah head. Jadi Al-Qur'an sudah 14 abad yang lalu menyebutkan bahwa darah head itu berasal dari sesuatu yang berkumpul dengan isyarat ya, bahasa atau isyarat kosakata Quru'in. Nah, maka apabila darah head itu disebut kuru ya, ini menjadi dalil secara kebahasaan ya, bahwasanya Qur'un itu artinya memang mengumpulkan ya, dan Al-Qur'an sendiri menggunakan makna itu. Nah, maka menjadi bahasa sehari-hari di dalam kata kerja ya. Dalam makna kata kerja itu menjadi qoro'a ya. Qoro'a diartikan membaca karena memang aktivitas membaca itu aktivitas mengumpulkan ya, mengumpulkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat untuk diambil makna. Nah, dari perspektif inilah yang dikemukakan oleh Syekh Manaul Qotton ya dalam kitab Mabahis ya fi ulumil Quran, bahwa Al-Quran jika dirunut, jika dia isi mustaq atau nama yang bisa ditelusuri akar katanya, adalah kitab yang mengumpulkan gitu. Nah, mengumpulkan apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu ada 3 ya pendapat yang saya kutip. Yang pertama, mengumpulkan seluruh kitab suci ya dalam tradisi agama-agama terdahulu. Yang kedua, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan ya. Dan yang ketiga, ini yang belum dibahas ya Pak ya, untuk memahami ayatnya maka kita harus melakukan metode pengumpulan atau metode qiraah. Nah, bisa nanti saya review ya. Ini mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, kemarin sudah dibahas bahwa seluruh kitab suci umat terdahulu ini intisarinya ada di dalam Al-Quran. Apakah itu Torah dalam bahasa Ibrani, atau Zabur ya, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani, atau Paleo Hebrew ya, Ibrani kuno. Kemudian Injil dalam bahasa Lisono Suryoyo atau bahasa Aramaik ya, Suryani, bahasa Suryani, bahasa Aramaik, atau bahasa asli yang lain yang diakui ya, yang dikonfirmasi oleh
orang-orang Kristen di Eropa itu bahasa Koine Greek atau bahasa Yunani. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemarin sudah dibahas ya, sudah dilihat ayat-ayatnya seperti apa. Nah, di sini yang menjadi unik adalah satu-satunya kitab suci yang memiliki bahasanya itu bahasa asli. Itu hanya Al-Quran, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, yang mana kehebatan bahasa Arabnya itu mengalahkan bahasa Arab yang lainnya. Karena kan bahasa Arab itu terdiri dari berbagai macam dialek ya. Tetapi bahasa Al-Quran itu bahasa paling tinggi. Berbeda dengan kitab Torah Yahudi, yang mana bahasanya itu bahasa Ibrani itu, ya tulisannya itu menurut para pakar bahasa itu bahasa pinjaman. Ya. Nah, merujuk pada pendapat guru saya ya, Profesor Dr. Menahem Ali, seorang filolog ya, ahli filologi di Universitas Erlangga, bahwa bahasa Ibrani itu secara tulisan ya, teksnya itu yang terlihat hurufnya tadi ya, yang kotak-kotak itu Pak, ya. Nah, ini huruf Ibrani ini ya. Nah, ini bukan huruf bahasa Ibrani asli. Ini adalah huruf Ketab Asyuri ya, namanya itu Ketab Asyuri atau huruf bahasa Asyuri ya. Nah, diadopsi oleh bahasa Ibrani. Seperti bahasa Indonesia yang mengadopsi huruf-huruf Latin begitu. Karena kalau kita merujuk pada data sejarah ya, orang tua kita dulu di Indonesia ya, orang-orang Indonesia yang beragama Islam tulisannya tidak memakai A B C D E F G ya Pak, tetapi memakai huruf pegon. Nah, Arab pegon atau yang disebut dengan huruf Jawi. Jadi tulisannya bahasa Arab, tetapi ketika dibaca itu bahasa Indonesia, gitu Pak. Tulisannya Arab, ketika dibaca bahasa Sunda. Nah, tulisannya Arab, ketika dibaca ternyata bahasa Jawa. Jadi pakai tulisan Arab ya, yang disebut dengan Arab pegon. Itu untuk orang Indonesia yang beragama Islam. Untuk orang Indonesia yang non-Muslim katanya baru menggunakan Hana Caraka itu ya, Hana Caraka Data Sawala. Kalau di Jawa Hono Coroko gitu kan, Doto Sowolo. Nah, ini tentang perbandingan bahasa. Nah, yang kedua, Al-Quran disebut kitab yang mengumpulkan karena mengumpulkan isyarat keilmuan ya. Kemarin ayat yang spektakuler. Nah, kalau bahasa Pak Haji Dik-Dik itu apa? Yang impresif gitu ya. Nah, impresif. Ini adalah surah Al-Anbiya ayat 33 ya. Yang mana dengan susunan hurufnya saja, kulun fi falaki yasbahun, ini bisa menunjukkan posisi orbit ya. Orbit benda-benda langit di tata surya. Ini ya, kemarin sudah dibahas. Nah, maka kita lanjut, Pak. Oh, ini juga sama ya. Siang, matahari, malam, dan bulan ya. Karena peredaran bulan itu di luar garis orbit matahari. Sama. Oh ya, ini juga sudah ya. Tentang keajaiban kulit ya. Yang ditemukan oleh Profesor Tejasen di dalam Al-Quran. Bahwa kulit itu bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Dan Al-Quran sudah mengatakan itu dalam surah An-Nisa ayat 56. Penduduk neraka yang kulitnya hangus nanti diganti dengan kulit yang baru supaya lebih merasakan sakit. Nah, kemudian ada ayat tentang Al-Ankabut, laba-laba yang membuat sarang. Ya. Dan menurut para ahli sains, para ahli biologi yang mengkaji ribuan spesies laba-laba, mereka mengatakan baru diketahui sekarang bahwa seluruh laba-laba ya dengan ragam spesiesnya itu membuat sarang dengan jasa laba-laba betina. Dan Al-Quran mengkonfirmasi itu ya, di surah Al-Ankabut ayat 41 dikatakan laba-laba yang membuat sarang itu kata kerjanya menggunakan bentuk mu'annas, bentuk perempuan gitu ya. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Timur Tengah memang ada khas ya, kata kerja dan kata benda itu
ditandai ya, dipisahkan melalui jenis kelamin. Ya, ada muzakkar yang artinya maskulin dan ada muannas yaitu feminim. Dan kalau kita baca di sini ini disebut al-ankabut ittakhodat. Nah, ittakhodat itu membuat atau menjadikan, dia menggunakan tak ya, huruf tak di akhir yang disukun. Itu menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan makna perempuan. Kalau kita mengatakan akala, ya akala itu dia seorang laki-laki sudah makan. Tapi kalau akalat, nah itu artinya yang makan itu perempuan. Ya. Jadi kata kerja menggunakan huruf tak yang disukun disebut dengan istilah tak taknis ya. Tak yang merujuk pada tanda untuk feminim atau perempuan. Dan Quran mengatakan al-ankabut ittakhodat baitan, laba-laba betina yang membuat sarang. Nah, gitu ya. Jadi berapa banyak orang barat yang masuk Islam karena ayat-ayat ini. Nah, ini Pak Haji Al-Quran dan fakta sains yang apa ya? Yang paling sohor lah ya. Ini fenomena-fenomena sains yang dapat kita kaji, ditemukan ya, dikonfirmasi dalam teks Al-Quran. Yang paling sohor lah. Yang paling sohor itu ya sekitar 60 ini yang saya hafal. Ini tidak semuanya gitu. Jadi masih banyak yang lain ya, bahkan sampai ratusan. Bahkan mungkin kalau Bapak dan Ibu ya yang sudah biasa dengan penelitian empirik mau mengkaji Al-Quran, bisa juga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan penemuan-penemuan baru ya. Penemuan-penemuan baru. Nah, kalau di masjid-masjid yang lain, kalau apalagi kajian pemuda Pak, saya absen satu orang untuk memilih, sok pada milih numana. Nomor sabaraha, tangke diterangkan. Tapi ya panjang sekali ya. Nah, silakan kalau Bapak dan Ibu ada request juga untuk, oh ini aneh nih pembahasannya misalkan ya, Al-Quran dan fenomena atau fakta sains ini. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga sedikit banyak sudah pernah mendengar ya. Sudah pernah mendengar, dan ini kalau kita akses di dalam internet pun banyak ya. Banyak sudah ditulis artikel-artikelnya ya, tinggal baca saja. Dan juga tokoh-tokoh ahli yang menemukannya itu sudah ada ya. Dan rata-rata masuk Islam ya. Tokoh-tokoh asli, tokoh-tokoh sains ya, tokoh-tokoh sains yang menemukan keajaiban ini ya, dan sudah dikonfirmasi ke dalam ayat Al-Qur'an, biasanya mereka masuk Islam setelah melakukan penelitian. Itulah yang dimaksud dengan nanti kualitas ilmu, kualitas pribadi ulul albab ya. Ulul albab itu kan di dalam surah Ali Imran ayat 109 ya. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yadhkurunallaha kitanya qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim gitu kan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard gitu ya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam kondisi duduk ya, berbaring, berdiri. Nah, setelah ibadahnya beres, dia orang yang terdepan dalam ta'abudi, dalam ibadah ya kepada Allah menggunakan sumber wahyu. Wa yatafakkarun, baru dia bertafakur, berfikir, research, baru penelitian ya. Jadi zikir dulu baru mikir. Ibadah dulu baru belajar. Ibadah dulu baru penelitian itu. Itu ciri karakter keilmuan ulul albab. Nanti hasil daripada ilmunya seperti apa? Kalau sudah ibadahnya benar, lalu dia meneliti, maka Allah akan membantunya dalam penelitian. Jadi sesulit apapun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahkan ketika meneliti penciptaan langit dan bumi yang begitu rumit, itu akan terasa mudah karena Allah membantunya dalam proses belajar. Nah, hasil daripada keilmuannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gitu kan? Seorang peneliti ini akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak salah engkau menciptakan ini. Oh, geningan leres gitu tah, ya. Kenapa Allah itu mengharamkan homer? Oh, betul ya. Kenapa daging babi haram?
Oh, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, Allah menetapkan ini, menetapkan itu, dia konfirmasi setelah penelitiannya. Ma khalaqta hadza batila, engkau tidak salah menetapkan ini semua. Subhanaka, maha suci engkau, takjub kepada Allah. Ya, faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka, takut kepada Allah. Itu karakter seorang ilmuwan ulul albab. Jadi saya harap Bapak dan Ibu ya, apalagi di sini di perusahaan Telkom ini kan sudah terbiasa dengan kajian-kajian empirik ya, kajian yang ilmiah ya, penelitian-penelitian sains. Nah, maka saya mengajak supaya Bapak dan Ibu tidak menjadi ilmuwan yang sekuler ya. Jangan menjadi ilmuwan yang sekuler, tetapi libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap penelitian kita, maka insya Allah Allah akan memudahkan penelitian kita karena ada campur tangan Allah di sana ya. Insya Allah maka kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh manusia di bumi, tapi juga kita mendapatkan jariahnya di akhirat nanti. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, oh ini sudah ya kitab tentang robot ya. Kitab tentang robot, ini tulisan Syekh Al-Jazari ya. Ini ulama terkenal Al-Jazari ya. Bahkan sekarang sudah mulai dikenalkan di dunia anak-anak ya. Di film-film kartun anak-anak ya. Kalau anak saya sedang nonton film kartun Rico the Series misalkan ya. Itu kan Rico the Series ya, kartun Islami. Itu ada tokoh Al-Jazari diperkenalkan ya, ilmuwan hebat ya, orang Islam. Ya, ini memang di abad pertengahan Al-Jazari sudah menulis buku manual untuk membuat robot ya, ini ya, robot. Nah, ini kan robot manusia, robot binatang ya. Ini udah ya. Kemudian alat-alat yang lain ini kalau Pak Haji Dik-Dik nanti mau teliti kan siapa tahu bisa manfaat di PT Telkom gitu, Pak Haji ini ya. Tuh, ada monyet. Ya. Duka kangonau monyet kedah nganggo monyet tuh. Ya. Ini alat-alatnya tuh. Ini manuskripnya masih tersimpan rapi ya di museum ya. Nah, kita lanjut. Nah, juga misalkan isyarat Quran menyebutkan perbedaan istilah perempuan ya. Nah, ini tentu saja tidak akan saya bahas ya satu persatu karena bukan bukan objek kajian kita kali ini ya, tapi saya ingin memperkenalkan saja bahwa di dalam Quran itu perempuan atau al-unsa ya, jenis kelamin perempuan disebut dengan berbagai macam kosakata yang berbeda. Yang pertama perempuan disebut nisaun ya, an-nisa. Nah, ini ibu oleh Allah disebut an-nisa ya. Ada juga ibu disebut an-niswah ya. Kadang an-niswah. Kadang juga disebut imro'atun ya, imro'ah. Kadang juga disebut zaujah. Nah, ini para ulama ahli tafsir ternyata menjabarkan ya. Kalau di Freeze Pak Ustadz. Freeze. Oh, nge-freeze tadi, enggak? Oh gitu. Oh memang Iya. habis ya? Enggak, nge-freeze aja, Oh nge-freeze. nge-freeze. Oh iya iya iya. Masih 30 menit. Saya kira jaringan saya yang bermasalah ini. Manawi teh nunutan pedah tos nonton eta final gitu. Iya, ada yang menangis. Nanti ceritanya. Aya nu menangis ya. Ya. Kumaha teh? Saya share screen dulu. Bentar. Ya, jadi yang disebut dengan Al-Qur'an mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Nah, ini
maksudnya bukan berarti Al-Quran itu kitab tentang sains ya, tentang ilmu pengetahuan alam, bukan begitu. Tetapi Al-Quran ini menyebutkan tanda-tanda SIGN, sign gitu ya, bukan SAINS, bukan sains, tapi SIGN, sign, tentang tanda, dan kita harus berpikir bagaimana menyimpulkan tanda-tanda itu. Itu yang saya maksud dengan mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Nah, mari kita lihat contoh ya, bagaimana Al-Quran ini kita coba untuk ambil informasi dari dalam Al-Quran dengan memanfaatkan atau menggunakan isyarat-isyarat ya secara kebahasaan. Nah ini, sebentar ya, tadi sudah jauh sekali, halaman berapa? Jadi yang pertama, Al-Quran itu mengumpulkan seluruh kitab suci umat terdahulu ya. Yang kedua, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Nah, yang ketiga ini metode tentang pengumpulan. Metode kiroah ya, disebutnya metode kiroah. Sebentar, ini masih freeze ya. Bentar. Nah, saya sebutkan dulu saja ya. Misalkan kalau Bapak dan Ibu mau mengambil data dari Al-Quran tentang sosok iblis, gitu ya. Iblis ini siapa? Nah, Pak Haji, nanti kalau mau mengkaji tentang iblis di dalam Al-Quran, kita harus menggunakan metode kiroah atau metode pengumpulan. Ya, dari kata Qur'un tadi artinya al-jam'u wa domu, sama, menghimpun dan mengumpulkan. Nah, misalkan kita baca surah Al-Baqarah. Bapak dan Ibu ketika membaca surah Al-Baqarah, itu akan menemukan sosok iblis ya. Nah, namanya disebut iblis. Ini ada perbedaan pendapat nanti para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan iblis itu nama jin ya, nama sosok jin, bapak moyangnya jin gitu. Ada juga mengatakan iblis itu sifat ya. Nama aslinya itu ada beda lagi gitu kan. Ya, nama aslinya beda lagi, iblis itu sifat. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, yang akan kita kaji sekarang bahwa iblis ini siapa gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis. Nah, ini ya. Di dalam Al-Baqarah 34. Nah, Bapak Ibu kalau kita mengkaji Al-Qur'an, isinya itu tidak lebih dari 3 tema saja. Nah, ya. Temanya itu akidah ya, kemudian hukum-hukum dan sejarah, kisah orang terdahulu. Jadi Al-Qur'an itu isinya hanya 3 ya. Apakah akidah yang benar atau akidah yang sesat ya. Hukum juga apakah hukum apa? Iya. Islam atau hukum agama yang lain ya. Juga kisah-kisah ya, sejarah. Apakah tokoh sejarah orang soleh atau orang yang salah. Siap. Kosong kantor. Nah, ini ya. Nah, misalkan yang pertama nih. Al-Baqarah 34 menyebut iblis ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, gitu kan? Semuanya sujud kecuali iblis. Di sini Al-Qur'an berhenti memperkenalkan iblis. Jadi identitasnya tidak disebut secara detail ya di dalam surah Al-Baqarah 34. Hanya disebut namanya saja. Sehingga orang yang membaca ini bertanya-tanya, siapa iblis itu? Ya. Karena tadi perintahnya itu kepada malaikat, ya. Maka ada orang yang salah berkesimpulan mengatakan iblis itu mungkin bagian dari malaikat, gitu ya. Nah, karena memang saudara-saudara kita orang-orang Kristiani juga ada yang mengatakan iblis itu the fallen angel atau malaikat yang jatuh dari langit. Gitu. Malaikat yang jatuh dari langit. Nah, ternyata itu kesimpulan yang terburu-buru. Al-Quran mengajarkan supaya kita mau jalan-jalan. Mengambil data dari ayat yang lain. Benarkah iblis itu malaikat? Ya. Nah, apakah malaikat itu ciri-cirinya disebutkan di dalam Al-Quran? Ya.
Nah, maka kita harus melakukan pengumpulan ini, Pak. Kumpulkan seluruh ayat tentang iblis, bahkan kalau perlu kumpulkan seluruh ayat tentang malaikat. Ini metode yang diajarkan oleh para ulama ahli tafsir, ya, wabil khusus yang paling masyhur itu oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengajarkan tidak boleh bapak dan ibu menyimpulkan sesuatu apapun di dalam Quran hanya dengan sepenggal-sepenggal ayat. Kumpulkan seluruh ayat yang berkenaan dengan objek tersebut, kemudian kaji satu persatu sehingga menjadi kesimpulan yang utuh. Jadi kalau memakai ilustrasi, ayat-ayat Quran itu seperti mutiara yang disebar di dalam Quran. Maka kumpulkan mutiara-mutiara itu, lalu sambung dengan menggunakan benang, dan benang itu ilmu alat, ya, ilmu tentang penafsiran, sehingga menjadi kalung yang indah, dan kalung itu adalah kesimpulan yang utuh, ya, daripada objek tersebut. Nah, kalau kita mengkaji tentang perbedaan iblis dan malaikat, berarti kita harus mencari ayat yang menjelaskan seperti apa malaikat itu. Nah, misalkan di surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat ke-6. Malaikat disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, gitu kan? Nah, berarti kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 34 tadi, ketika sosok iblis itu diperintah sujud oleh Allah lalu dia menolak, maka sikap penolakan itu, ya, sikap menolak daripada iblis itu bertentangan dengan karakter yang disebutkan di dalam surah At-Tahrim untuk pribadi malaikat. Ya. Jadi kita punya kesimpulan yang baru sekarang. Apa kesimpulannya? Iblis tidak mungkin malaikat. Karena malaikat dikatakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini iblis diperintah sujud tidak mau. Berarti kita punya kesimpulan baru. Iblis tidak mungkin malaikat. Gitu ya. Nah, tetapi kan kita belum selesai karena sosok iblisnya belum terjawab, ya. Kita baru punya kesimpulan yang baru saja daripada pertanyaan pertama tadi, siapakah iblis itu? Maka iblis tidak mungkin malaikat. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang komplit, ya, yang komprehensif, yang menyeluruh, maka kita jalan-jalan lagi, kemudian ditemukanlah misalkan ayat di surah Al-Kahfi. Nih, surah Al-Kahfi ayat 50, ya. Surah Al-Kahfi ayat 50 itu mengulang apa yang sudah Allah kisahkan di Al-Baqarah tadi. Jadi kalimatnya diulang, Pak, lihat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, diulangnya. Maka ketika kami, ya, memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua bersujud kecuali iblis. Lalu ada tambahan di sini. Ya, di surah Al-Kahfi ayat ke-50 ini dikatakan kana minal jinni. Dan iblis itu dari golongan jin tuh. Jadi di sini baru terjawab bahwa iblis itu adalah jin, ya. Bukan malaikat, bukan makhluk yang lain, tetapi iblis itu adalah jin. Ini yang saya maksud dengan metode qiraah, metode pengumpulan, ya. Jadi para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa untuk memahami isi Al-Qur'an, ya, pembaca harus melakukan pengumpulan, ya, metode qiraah terhadap ayat-ayat yang maudu, ya, yang maudunya atau kandungannya sama, ya, kandungannya sama. Nah, ini contoh iblis, ya. Kemudian contoh selanjutnya nih. Mari Bapak dan Ibu, nih saya ajak untuk mencoba praktek, ya. Coba praktek langsung. Ini saya cantumkan 3 ayat yang saling berkaitan tentang makhluk yang mulia, ya, manusia yang mulia. Coba Pak, tinggal surah Fatir, ya, ayat 28 mengatakan wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik
innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, gitu kan? Innallaha azizun ghafur. Ini surat Fatir ke-28. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Nah, yang di garis bawah itu adalah kalimat di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, gitu ya. Jadi ulama disebut di dalam Quran ini, surah Fatir ayat ke-28, bahwa ulama itu adalah manusia yang diakui oleh Allah memiliki ketakutan yang murni, ya, ketakutan yang sebenar-benarnya, rasa takut yang Allah akui di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tidak mungkin orang takut sebenar-benarnya kepada Allah kecuali orang yang memiliki ilmu, ulama, ya. Dan para nabi itu kan juga orang-orang yang berilmu, ulama. Nah, kemudian di ayat kedua, ini surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, gitu ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, orang yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, ya, orang beriman yang mengerjakan amal soleh ini adalah sebaik-baik makhluk, yang mana di ayat ketiga nih di bawah ya, surah Al-Bayyinah ayat 8, dikatakan akan diberikan imbalan surga yang dijanjikan, mereka kekal di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dzalika liman khosyiya robbah. Ya. Nah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Cobi, ayah sabaraha informasi ya Pak, Bu. Yang pertama, ulama orang yang takut kepada Allah. Gitu kan? Yang kedua, orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal soleh ini diberikan surga yang dijanjikan karena mereka itu takut kepada Allah. Nah, ini kan bisa disimpulkan, ya. Bagaimana kita mau mengambil kesimpulan? Cobi, kalau Bapak dan Ibu yang ikut mengkaji, ikut berpikir, ya, saya akan akan simpan jawabannya untuk di sesi tanya jawab ya. Nah, kemarin kan ada masukan dari Pak Haji Soni ya. Pak Soni mengatakan di akhir kajian minta ada semacam kuis. Nah, ini saja kuisnya ya. Nah, ini saja kuisnya lah. Jadi, silakan Bapak dan Ibu, rumusnya saya berikan rumus ilmu mantik ya. Rumus ilmu mantik kan begini. Kalau A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Itu kan salah satu di antara sekian banyak rumus logika ya, rumus mantik. Bukan artinya kita menggunakan logika sebagai sumber hukum, bukan. Ya, ini sebagai ilmu alat, sebagai kerangka berpikir yang membaca Quran dan Sunnah. Nah, nanti saya yakin Bapak Ibu cerdas ya. Nah, silakan nanti disimpulkan ini ya, bahwasanya kalau A sama dengan B, B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Contoh misalkan kalau mobil itu mahal, A sama dengan B, mobil sama dengan mahal, gitu kan? Lalu B sama dengan C, mahal itu misalkan tidak mudah dibeli, gitu ya. Maka A sama dengan C, mobil itu tidak mudah dibeli, kan gitu ya. Misalkan kalau Pak Haji itu ganteng. Nah, ganteng itu banyak yang naksir. Nah, berarti kesimpulannya Pak Haji itu banyak yang naksir, kan begitu. Jadi A sama dengan B, B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C, gitu ya. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu jawab ini ya. Ini mudah sekali kalau ini pelajaran santri dasar ya. Kelas dasar pelajarannya ada di kitab Adab Alim wal Muta'alim tentang keutamaan seorang ulama. Ya. Jadi korelasi surah Fatir 28 dengan Al-Bayyinah ayat ke-7 dan 8 ya.
Di surah Fatir ayat 28 itu dikatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Di surah Al-Bayyinah ayat ke-7 dikatakan orang yang beriman dan beramal soleh itu sebaik-baik makhluk, ya. Kemudian di ayat ke-8 dikatakan orang yang beriman dan beramal soleh itu yang diberikan surga adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa disimpulkan. Ya. Kita lanjut dulu ya. Masih ada waktu, lanjut dulu. Atau jadi yang nanti penjelasannya disimpan ya untuk sesi tanya jawab. Yang sekarang ayat yang baru ya, itu di surah Ali Imran ayat 96 ya. Ali Imran 96 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ini menyebut kota Mekah ya dengan lafaz Bakkah. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Sedangkan di surah Al-Fat ayat 24 Allah itu menggunakan nama Mekah gitu Pak. Jadi ketika kita kumpulkan ayat-ayat yang menyebut secara langsung nama kota Mekah gitu ya. Karena ada juga nanti ayat yang tidak menyebut secara langsung kotanya, tapi menyebut tempat-tempat yang penting di dalamnya seperti ketika Allah mengatakan inna sofa wal marwata min sya'airillah gitu kan. Sesungguhnya sofa dan marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Nah, maka sofa dan marwah itu ada di Mekah ya, tetapi Mekahnya tidak disebut. Nah, ini ayat yang menyebut secara langsung. Jadi ayat yang menyebut secara langsung kota Mekah, jika kita kumpulkan di dalam Al-Quran, maka terdapat dua versi nama kota Mekah. Ya. Jadi Pak Haji dan Bu Haji yang mengkaji kota Mekah di dalam Al-Quran ya, maka akan menemukan bahwasanya kota Mekah itu disebutkan oleh Allah satu dengan istilah Bakkah. Itu surah Ali Imran ayat 96 ya. Tetapi di dalam surah Al-Fat ayat 24 justru Allah menyebutnya dengan lafaz Makkah pakai mim ya, pakai mim. Nah, pertanyaannya, kenapa ada dua versi nama Mekah di dalam Al-Qur'an? Ya. Dan mana yang benar? Atau kedua-duanya benar? Kalau kedua-duanya benar, berarti ada alasan kenapa Allah memperkenalkan dua nama ini, gitu ya. Jadi dua nama ini diperkenalkan kepada kita supaya menjadi informasi kan. Tetapi apa tujuannya gitu ya? Tujuannya apa? Ada dua versi nama kota Mekah. Kalau kita renungkan, apakah ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran di zaman Nabi, kota tersebut pernah disebut sebagai Bakkah? Apakah Nabi pernah menyebutnya sebagai Bakkah? Nah, jawabannya kan tidak. Ya. Nabi selama hidupnya ya itu tidak pernah menyebut kota Mekah sebagai Bakkah. Nabi selalu menyebut dengan istilah Mekah. Nah, artinya kota Bakkah ini adalah nama yang sudah tidak dipakai. Karena di zaman Nabi pun disebut Mekah ya. Buktinya ini ada nama Mekah di surat Al-Fat ayat 24. Itu menjadi bukti ya bahwasanya memang kota Mekah itu yang dipakai oleh Nabi. Nah, tetapi alasannya apa? Nah, kalau kita kaji dengan hanya dua perbedaan bahasa ini saja ya, perbedaan kosakata antara Bakkah dan Mekah, bahkan lebih detil lagi antara huruf ba dengan huruf mim, gitu kan? Antara huruf ba dengan huruf mim, Bakkah, Makkah. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Nah, saya jawab dengan tiga sumber ya dari tiga para ahli. Yang pertama ahli tarikh ya, itu ulama-ulama ahli sejarah. Kemudian juga ahli bahasa ya, ulama-ulama ahli lugo ya, ahli linguistik. Kemudian secara hukum ya, para ulama ahli tafsir juga menyebutkan hikmahnya apa gitu ya. Hikmahnya apa. Nah, mari kita lihat Pak. Jadi yang pertama, Bakkah adalah nama kuno kota Mekah. Ini pendapat para ahli sejarah sepakat ya. Bakkah adalah nama kuno daripada kota Mekah. Jadi dulu namanya Bakkah,
ya, kemudian berubah menjadi Mekah. Itu Pak. Itu sepakat ya ahli sejarah. Para ulama ahli sejarah sepakat bahwa kota Mekah itu dulunya bernama Bakkah. Tapi sejak kapan berubah jadi Mekah? Ini walau alam perlu kajian lebih lanjut. Hanya saja di zaman umat terdahulu, di zaman para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, memang kota tersebut bernama Bakkah. Ya, kata para ahli tarikh berasal dari kata baka. Ya beki artinya menangis. Karena kota tersebut dikenang sebagai kota yang mana penghuni pertamanya itu menangis di sana, ya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah tak berpenghuni itu. Mereka mencari air, ya, Siti Hajar mencari air dari Sofa ke Marwah, lari-lari sampai jadi syariat sa'i di dalam ritual ibadah haji, dan mereka menangis. Nabi Ismail pun menangis, ya, sehingga Allah memberikan kepada mereka sumur Zam-Zam. Nah, ini yang dimaksud dengan kota Bakkah, kota tangisan. Dan untuk mengenang kejadian itu, turunan-turunan Nabi Ismail, ya, yang nanti bercampur dengan bangsa Arab Jurhum, ya, dari Yaman, itu menyebut kota tersebut dengan kota tangisan. Sehingga tidak ada manusia yang datang ke sana lalu melihat lokasi-lokasi yang pernah dialami oleh yang pernah terjadi, ya, lokasi-lokasi yang menjadi saksi, ya, kejadian perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, seperti misalkan kita melihat Ka'bah, ya, Masjidil Haram, sumur Zam-Zam, Sofa dan Marwah, kecuali orang yang datang itu akan menangis, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang datang ke sana kecuali pasti menangis, ya. Saya pun ketika ke sana melihat Ka'bah itu kan, wah, langsung tidak terasa air mata itu, ya, menetes. Nah, yang kedua, menurut ahli bahasa mengatakan lalu kenapa dari Baka menjadi Mekah? Nah, itu dikaji dari hukum linguistik, karena dua huruf itu, huruf B dan M itu, ya, tergolong atau terklasifikasi di dalam huruf labium, ya. Huruf labium itu apa? Huruf yang keluar dari bibir. Nah, ini kalau yang belajar hukum ilmu tajwid kan pasti pernah mengenal yang disebut dengan maudi'u syafatain, ya. Maudi'u syafatain itu apa? Huruf yang keluar dari dua bibir, gitu kan. Nah, ada B, ada M, nanti ada F dan ada waw, gitu ya. Nah, itu keluar dari bibir, maka disebut huruf labium. Nah, karena satu artikulasi di bibir, maka sering tertukar. B jadi M, ya. Bakah jadi Mekah. Seperti di kita pun ada, ya. Misalkan Belanda jadi Walanda. Nah, itu B jadi W, ya. Teng baja jadi teng waja, B jadi W, ya. Wanita itu dari bonito, bahasa Latin, jadi wanita. Itu ada, ya. Nah, maka ini pun dulunya Bakah sehingga menjadi Mekah, gitu ya. Nah, itu menurut ahli bahasa. Lalu menurut ahli tafsir, apa hikmah daripada kulan Pak Ji? Kanton 5 menit Ustaz, punten. Oh, 5 menit deui, mangga siap. Jantan 5 menit deui sareng tanya jawab gitu. Sumuhun. Siap. Nah, saya cepat, ya. Allah memperkenalkan dua versi nama kota Bakkah dan kota Mekah, hikmahnya dapat dikonfirmasi dalam kitab terdahulu. Ini, Pak, ya. Kitab Mazmur, kitab Zabur, Zaburnya Nabi Daud. Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim, orang Kristen menyebutnya Mazmur, yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, menyebut di pasal 84 ayat 2-7, mereka pernah berziarah, ya, mengadakan perjalanan ke lembah Bakkah, gitu. Nah, lembah Bakkah ini mana yang dimaksud? Ya, tentu saja umat Islam tahu dari surah Ali Imran, lembah Bakkah ini nama kuno untuk kota Mekah. Tapi kalau orang Kristen ditanya, lembah Bakkah ini, oh bukan kota Mekah, gitu ya. Pasti menjawab seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Bakkah ini nama kuno dari kota Mekah. Dan Bakkah ini tempat yang bermata air, tuh, mata air Zam-Zam, ya. Ini kalau dikaji lebih dalam, saya bisa membahasnya secara otentik dari kitab-kitab rabi-rabi Yahudi, ya, yang memang merujuk pada teks asli berbahasa Ibrani. Penjelasan para rabi itu mengatakan bahwa Bakkah itu memang kota Mekah dan mata air di sini adalah mata air Zam-Zam. Itu, Pak.
Nah, ini juga ada ini mungkin tidak bisa dilanjutkan ya karena penjelasannya panjang tentang identifikasi Yahudi dan Nasrani. Bapak dan Ibu bisa membongkar gerakan Zionis hanya dengan lafaz Al-Qur'an ya, hanya dengan satu ayat saja ya. Itu surah Al-Maidah ayat 51 bisa ya. Jadi nanti terbongkar gerakan Zionis itu, Pak. Kalau kita melakukan metode pengumpulan ya dengan surah Al-Baqarah ini ayat 113 ya. Al-Maidah 51 nanti dengan Al-Maidah 82 ya. Tapi tentu saja karena waktunya tidak mencukupi ya. Ya ini bisa di lain kesempatan lah ya. Mudah-mudahan bisa dibahas tentang Zionisme di dalam Al-Qur'an. Nah, sudah Pak ya. Jadi tiga macam pendapat para ulama mengatakan kitab Quran yang mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, isyarat keilmuan, dan metode pengumpulan untuk mengambil kesimpulan informasi dari kitab Al-Quran. Yang mana semuanya ini sebagai penutup, di surah Fatir ayat 32, kitab Al-Quran ini diwariskan kepada pewaris Al-Quran. Siapa pewaris Al-Quran itu? Yaitu orang yang mau belajar Quran. Ya. Ya disebut dengan alladzina stofaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari golongan dari hamba-hamba kami. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada keinginan belajar Al-Qur'an, meneliti Al-Qur'an, maka Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih ya. Istofaina, orang-orang yang kami pilih, orang-orang yang terpilih sebagai pewaris Al-Qur'an ya. Sekian saja ya dulu Pak Haji ya yang bisa dibahas, disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sebagai penutup, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ada waktu ya sedikit, atau silakan kalau ada yang mau menjawab ini ya, praktek mengambil kesimpulan tadi. Silakan, mangga Pak. Maka aturan Pak Ustadz. Maka rancangan saya teman-teman semuanya ada yang mau bertanya atau mau mengambil kesimpulan, silakan. Ada waktu 2 menit. 2 menit, siap. Ada yang mau nanya, bertanya silakan. Pak Darwin, Ustadz Gofur. Pak Haji. Ustadz Gofur ada. Ya kalau tidak ada mungkin saya jawab saja kesimpulannya ya Pak Haji ya. Pak Haji menyimak. Oh, menyimak katanya, alhamdulillah ya. Jadi ini saya jawab cepat ya. Ini di ayat pertama itu ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Di ayat kedua itu orang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk ya. Dan yang sebaik-baik makhluk ini ya mendapatkan surga karena mereka adalah makhluk yang takut kepada Allah ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ulama itu disebut orang yang takut kepada Allah, dan di bawah disebut yang takut kepada Allah itu mendapatkan surga karena beramal soleh ya, dan orang yang beramal soleh beriman itu adalah sebaik-baik makhluk, berarti kesimpulannya ulama itu adalah sebaik-baik makhluk gitu ya. Jadi natijahnya, kesimpulannya al-ulama'u khairul bariyah, ulama itu sebaik-baik makhluk. Jadi di mata Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paham. Berbeda orang yang tidak paham dengan orang yang paham ya. Ilmu yang mempengaruhi ya. Ya, sekian ya Pak Haji. Kalau ada pertanyaan ya. Saya kembalikan kepada host ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Lasonova atas kajian tentang Qur'annya sebagai pengumpul. Sebetulnya masih banyak yang menjadi apa ya? Ngegantung di pikiran. gantung dengan masih banyak yang menggantung yang masih perlu pendalaman, tapi kita sebetulnya nggak ingin juga berhenti di sini. Kita mungkin akan mencoba melanjutkan gitu ya, kalau misalnya masih ada materi yang masih berkaitan dengan Al-Quran sebagai pengumpul ini. Insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada usia, kita akan coba rencanakan kembali ke depannya. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita upayakan di hari ini membawa kebaikan untuk kita semua, untuk agama kita, untuk keluarga kita juga. Hatur nuhun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun. Nuhun.